Kerja di lingkup proyek pertambangan memang terkenal sangat menggiurkan, terlebih untuk urusan gaji. Semakin tinggi level atau jabatan, pundi-pundi yang diperoleh semakin menggiurkan. Dan biasanya level atau jabatan ini ditandai dengan warna helm tambang yang dipakai. Namun dengan gaji yang besar, apalagi ini di lapangan, tentunya akan disertai risiko yang besar juga. Bayangkan saja, dengan alat bertambah yang berukuran raksasa, beban kerja berat, serta tingginya mobilitas di area pertambangan, wajib untuk bersiap akan risikonya. Maka dari itu, pemerintah juga telah menetapkan aturan-aturan terkait dunia pertambangan, mulai dari izin, teknis, hingga keselamatan kerja para pekerja pertambangan. Kecelakaan tambang adalah insiden yang terjadi selama kegiatan pertambangan, mulai dari awal jam kerja hingga akhir jam kerja. Menurut keputusan Menteri atau Kepmen nomor 55 K26 NPE 1995 pasal 39, ada 5 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai kecelakaan tambang. Namun, perlu diketahui bahwa Kepmen tersebut telah dicabut dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Permen SDM nomor 26 tahun 2018, sehingga kriteria dari kecelakaan tambangan terbaru tertera dalam keputusan Menteri Kepmen SDM nomor 1827 K36 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Berikut saya akan memberikan penjelasan lengkap terkait kriteria kecelakaan tambang sesuai dengan undang-undang. Yang pertama yaitu penyebab kecelakaan kerja di tambang. Kecelakaan terjadi melalui hubungan mata rantai sebab akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja, cedera, ataupun penyakit akibat kerja, serta beberapa kerugian lainnya. 1. Faktor perusahaan jasa pertambangan. Fakta dan data di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peran penting dalam terjadinya kecelakaan kerja di area pertambangan. Sekitar 4% bukan peran dari subkontraktor yang bekerja sama. Hal ini terkait dengan standar operasional perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja karyawan dengan baik. Lalu selanjutnya, kurangnya pengalaman kerja di area pertambangan. Faktor ini menjadi salah satu penyebab kecelakaan kerja di tambang, karena pengalaman kerja merupakan hal yang dasar bagi pekerja untuk bisa menguasai pekerjaannya, terutama di area pertambangan yang memiliki resiko yang tinggi. Selain itu, bukan hanya pengalaman kerja saja, namun juga pengetahuan yang luas agar supaya bisa bekerja di area pertambangan dengan aman serta bisa melindungi diri dan orang lain jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, perlengkapan atau pelindung diri atau APD yang tidak mendukung. Ketika perlengkapan atau APD yang dimiliki tidak lengkap atau tidak mendukung, maka bisa menyebabkan kecelakaan kerja di area pertambangan. Beberapa perusahaan pertambangan tidak menyediakan perlengkapan atau APD yang memadai, khususnya demi keselamatan kerja masing-masing pekerja. Perusahaan juga minimnya pengecekan peralatan yang masih berfungsi dengan baik atau tidak, dan apakah sudah safety atau belum. Yang keempat, kondisi area pertambangan yang tidak aman. Penyebab berikutnya selain dari faktor manusia, juga dari faktor alam. Ada banyak sekali kondisi wilayah pertambangan yang tidak aman, namun sulit untuk diprediksi oleh manusia, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengecekan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah area tersebut aman atau tidak untuk dilakukan aktivitas pertambangan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan apa itu insiden dan aksiden. Insiden adalah peristiwa yang memungkinkan menimbulkan bahaya atau risiko, tetapi tidak selalu menyebabkan kerusakan, cedera, atau kerugian. Lalu insiden dapat mencakup near miss atau nyaris celaka, atau keadaan di mana potensi bahaya itu ada, namun tidak terjadi kecelakaannya. Lalu misalnya benda yang hampir jatuh tapi tidak mengenai seseorang. Insiden sering dicatat agar bisa diambil tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kecelakaan yang sebenarnya. Lalu ada aksiden, merupakan peristiwa yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan yang menyebabkan cedera, kerusakan, dan kerugian. Aksiden melibatkan konsekuensi nyata seperti kerusakan peralatan, cedera pada individu, atau kerugian material. Misalnya, sebuah kecelakaan mobil yang menyebabkan cedera fisik dan atau rusaknya kendaraan hingga tewasnya pengemudi. Baik, di sini kita ambil contoh insiden terjadi pada hari Sabtu 30 Juli 2016 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Telah terjadi insiden antara DT 4000
27 dan DT MSU 686018. DT TRB 4027 menabrak bagian belakang DT MSU 6018 yang mengakibatkan DT TRB 4027 bagian kabin rusak parah dan kaki kanan driver terjepit pada dashboard. Penanggulangan agar insiden ini tidak terjadi melibatkan sejumlah tindakan pencegahan, perbaikan prosedur kerja, serta evaluasi prosedur keselamatan berkendara, khususnya untuk kendaraan berat. Perlu dilakukan untuk memastikan pengemudi memahami aturan, menjaga jarak aman, ketepatan yang sesuai, dan teknik pengereman yang baik dan benar. Selanjutnya, periksa kondisi teknis keamanan secara rutin, termasuk sistem pengereman dan kontrol kemudi, agar berfungsi secara baik dan optimal. Lalu juga kita perlu adanya pelatihan tambahan bagi pengemudi, juga untuk meningkatkan keterampilan dalam mengemudi yang aman dan mengatasi situasi yang darurat. Di samping itu, pastikan area kerja memiliki tanda-tanda peringatan atau pembatas yang cukup untuk memberitahu pengemudi tentang potensi bahaya di sekitar, termasuk kondisi jalan atau rute yang mungkin licin ataupun padat. Selanjutnya, pemantauan ini penting untuk memberikan peringatan jika kadar gas telah mencapai tekanan yang berbahaya. Lalu pada sistem ventilasi di tambang, pastikan juga berfungsi dengan baik dan benar agar gas-gas berbahaya seperti metana dapat dikeluarkan dengan cepat. Ventilasi yang memadai dapat mengurangi pemumpukan gas dan menjaga konsentrasi metana dalam batas aman. Lalu berikan pelatihan khusus kepada seluruh pekerja tambang mengenai potensi bahaya gas metana dan prosedur evakuasi jika terjadi keadaan darurat. Mereka juga perlu tahu cara mengenali gejala awal kebocoran gas dan cara merespon situasi dalam dan baik dan aman. Serta kita beri pengawasan dan pemeriksaan berkala pada area tambang untuk memastikan bahwa semua sistem pemantauan gas ini dan alat keselamatan itu bekerja dengan baik, serta pemeriksaan ini harus dilakukan oleh tim ahli yang sembarangan yang berpengalaman dalam keselamatan dan kesehatan kerja tambang. Lalu berikan pelatihan khusus kepada seluruh pekerja tambang mengenai potensi bahaya gas metana dan prosedur evakuasi jika terjadi keadaan darurat.
Mereka juga perlu tahu cara mengenali gejala, awal kebocoran gas, dan cara merespon situasi dan baik dan aman. Serta kita beri pengawasan dan pemeriksaan berkala pada area tambang untuk memastikan bahwa semua sistem pemantauan gas ini dan alat keselamatan itu bekerja dengan baik. Serta pemeriksaan ini harus dilakukan oleh tim ahli, jangan sembarangan ya, yang berpengalaman dalam keselamatan dan kesehatan kerja tambang. Aman beroperasi, sehat bekerja.